Ajab nih buat Zionis, belanja perang capai 356 triliun rupiah, defisit Israel melonjak, dan utang mengancam. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan para pejabat senior ekonomi menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama mengenai anggaran negara 2025 pada Senin. Anggaran tersebut upayakan untuk disetujui oleh parlemen pada akhir tahun 2024. Gubernur Bank of Israel Amir Yaron, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan dan Penasihat Ekonomi Netanyahu berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Demikian menurut pernyataan bersama yang tidak memberikan rincian diskusi tersebut. Setelah penurunan peringkat kredit oleh S&P dan Moody, Smotrich berada di bawah tekanan untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal pada saat defisit anggaran membengkak. Defisit anggaran melebar jauh akibat perang melawan pejuang Hamas Palestina, yang kini memasuki bulan ke-10. Pengeluaran untuk perang telah mencapai 80 miliar shekel atau sekitar 356 triliun rupiah, 22 miliar dolar, dan investor sedang mengamati apakah Smotrich memiliki kemauan politik dalam koalisi partai sayap kanan dan agama untuk melakukan penyesuaian fiskal yang besar. Seperti diketahui, anggaran tahun 2024 yang disetujui sebelum perang telah diubah untuk memasukkan belanja tambahan sekaligus menaikkan target defisit anggaran menjadi 6,6% PDB tahun ini dari rencana 2,25%. Hanya saja sampai Juni defisit telah mencapai 7,6% PDB. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, bahkan jika beberapa di antaranya mungkin tidak populer, untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, kata Yaron pekan lalu setelah Bank Sentral mempertahankan suku bunga tetap stabil. Menurutnya, jika pemerintah Israel hanya melaksanakan sebagian penyesuaian fiskal yang diperlukan, atau menunda persetujuan anggaran hingga tahun 2025, maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan tambahan dalam premi risiko Israel. Ini merupakan hasil dari formulasi persepsi pasar bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto dalam arah tak terkendali, ujarnya. Sekadar catatan, Israel menarik utang sebesar 160 miliar shekel pada tahun 2023. Setengah dari jumlah tersebut, yaitu 81 miliar shekel, baru didapat sejak pecahnya perang pada bulan Oktober. Jumlah itu meningkat dibanding 2022 sebesar 63 miliar shekel. Kantor berita Reuters melaporkan, Hizbullah Lebanon, dalam beberapa hari terakhir berhasil mengecoh teknologi pengawasan canggih Israel, dan meraih keunggulan berarti di medan tempur. Seiring dimulainya operasi Badai Al-Aqsa, oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina, Hizbullah, dalam rangka memerangi sejumlah besar pasukan Israel, di utara wilayah pendudukan, dan menurunkan tekanan terhadap perlawanan di Gaza, melancarkan operasi militer berat yang dilakukan setiap hari terhadap target-target Israel, di dalam wilayah pendudukan. Reuters menulis, Hizbullah menggunakan teknologi drone miliknya untuk melakukan observasi, dan menyerang pusat-pusat pengumpulan informasi Israel, strategi yang disebut Sekjen Hizbullah sebagai strategi membuat tuli dan buta Israel. Menurut Reuters, Hizbullah melarang penggunaan telepon seluler oleh pasukannya karena kemungkinan terlacaknya posisi mereka, dan menggunakan perangkat yang lebih tua termasuk pager dan pengirim pesan yang dapat mengirim pesan-pesan suara secara pribadi.
Video baru yang diambil oleh drone Hizbullah, Hudhud, dari dalam wilayah pendudukan, telah memicu reaksi luas media-media Israel, dan mereka percaya tujuan publikasi video lokasi-lokasi sensitif Israel, oleh Hizbullah, sebagai kekuatan pencegahan yang dipaksakan terhadap sistem keamanan militer rezim Zionis. Para pakar Israel, sehubungan dengan hal ini mengatakan bahwa langkah tersebut adalah bentuk lain dari pertempuran yang menunjukkan tingkat kemampuan Hizbullah. Menanggapi publikasi video Hizbullah ini, media-media Israel melaporkan, Hizbullah mempublikasikan peta dan video pangkalan-pangkalan militer yang sejak 9 bulan lalu menjadi target serangan di dataran tinggi Golan. Apa yang membuat rezim Zionis khawatir adalah terbangnya secara bebas drone Hudhud di wilayah pemukiman Zionis, seperti Naharia, Aka, Golan, dan Afula, di utara wilayah pendudukan, dan sistem-sistem pertahanan udara Israel tidak menyadarinya. Media-media Israel mengakui bahwa Hizbullah memiliki kemampuan yang lebih besar dan bisa menerbangkan beberapa skuadron drone, dan jika sampai terjadi perang, hal itu pasti akan dilakukannya. Hizbullah hari Selasa kembali merilis bagian lain dari operasi identifikasi drone Hudhud di atas markas intelijen, militer dan pusat komando pasukan Israel di dataran tinggi Golan, Suriah. Pada akhir bulan Juni 2024, sumber media Israel mengabarkan masuknya drone Hizbullah ke utara wilayah pendudukan dan berhasil mengambil foto serta video lokasi-lokasi sensitif di pelabuhan Haifa. HS